Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Andes Duel Rawing, berharap lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang ada di Kalteng bisa menjadi tenaga kerja siap pakai atau bisa langsung bekerja sesuai dengan keahlian dan jurusan masing-masing. Dan di samping itu, kita juga baru mengetahui mudah-mudahan informasi takut tidak penggunaan jurusnya sudah dibahas, sudah selesai. Hal tersebut disampaikan pada kegiatan kunjungan kerja ke Kabupaten Barto Selatan pada Jumat 15 Juni 2021. Dirinya mengatakan, selama ini lulusan perguruan tinggi lebih banyak memproduksi tenaga yang belum siap pakai dan belum profesional. Sama halnya dengan lulusan dari SMK, juga ada yang masih belum bisa menjadi tenaga kerja siap pakai. Duel Rawing menjelaskan, sebelumnya ia sudah keliling ke beberapa SMK yang ada di Kalteng. Yang menjadi kendalanya pertama, fasilitas prakteknya sangat minim. Kedua, tenaga pengajar yang produktif juga masih kurang dan kerja sama dengan pihak ketiga masih banyak yang belum dilakukan, ucapnya kepada Jurnal TV. Selanjutnya, hal tersebut saat ini sedang didorong pihaknya bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah supaya kedepannya lulusan SMK dapat menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang profesional dan siap bekerja di mana saja atau paling tidak bisa membuka usaha sendiri. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak sekali anak putus sekolah akibat pandemi. Tidak hanya itu saja, ada juga kasus pernikahan dini yang pada saat ini terus meningkat. Data yang diperoleh untuk pernikahan dini ini, Kalteng berada di urutan kedua nasional untuk kasus pernikahan dini. Masih dikatakan Duel, hal yang menjadi prioritas Kunker datang ke Kabupaten Barto Selatan ini adalah penanganan masalah kekerasan anak dan perempuan dalam rumah tangga, masalah pernikahan dini, dan peninjauan SMK 3 yang baru diresmikan beberapa bulan lalu yang berlokasi di Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barto Selatan. Terkait pernikahan dini, jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia, hal itu tidak diperbolehkan. Ada pasal yang mengatur pernikahan dini, jika terpaksa dilakukan, harus mendapat izin dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam, dan kalau untuk non-Muslim, harus dapat izin dari pengadilan negeri. Duel Rawing juga menambahkan, kenapa masalah pernikahan dini menjadi perhatian khusus bagi pihaknya, khususnya di Kalteng, mengingat kasus perceraian, pernikahan dini, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kalteng untuk saat ini masih tinggi. Selama ini kan lulusan perguruan tinggi kan lebih banyak memproduk tenaga penganggur, belum sendiri. Ada beberapa rapat yang dilakukan kami Kabupaten Selatan. Saya ucapkan terima kasih. Kunjungan kami kali ini lebih fokus kepada pertama terkait dengan mengecek kesiapan belajar tatap muka yang nanti akan berlangsung 2 Juli. Walaupun sudah ada petunjuknya SKP 4 Menteri dan ada petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan, kita juga memang harus hati-hati agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Dan kami terima kasih, katanya Barto Selatan sudah melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan beberapa kali simulasi. Mudah-mudahan itu bisa betul-betul mencapai sasarannya, tidak terjadi ada klaster baru di sekolah. Itu menjadi upaya yang harus kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan ini akan nampak hasilnya. Demikian juga hal yang terkait dengan angka perceraian, angka pernikahan dini dan perceraian yang cenderung meningkat setelah pandemi COVID. Anak-anak sekolah, terutama SLTA, SMA dan SMK, banyak yang putus sekolah karena menikah, mungkin karena aktivitas sekolahnya berkurang. Mereka ada yang menikah karena dan ini pernikahan dini
yang memang menurut undang-undang kan tidak dibolehkan. Dan ada pasal yang mengatur bahwa kalau pernikahan dini terpaksa dilakukan harus ada izin dari pengadilan agama untuk yang pernikahan agama Islam maupun untuk yang di luar atau non-muslim itu dari pengadilan ini. Kenapa itu memang menjadi perhatian? Setelah pernikahan dini itu ada banyak hal yang terjadi di Indonesia, di daerah perceraian, sudah itu kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan ini sangat luas dampaknya. Saya demikian itu perlu menjadi perhatian kita bersama. Demikian juga penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak yang selama ini memang yang kita tangani terbatas kepada tindak pidananya, sehingga polisi yang bertugas. Tetapi jarang kita menangani psikologisnya, kejiwaannya, sehingga anak-anak yang terkena korban itu bisa jangka panjangnya berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan, menjadi pelaku-pelaku tindak pidana yang memang selama ini banyak terjadi. Orang-orang yang melakukan tindak pidana berulang itu rupanya mereka itu pernah jadi korban sebelumnya. Demikian juga angka yang ada kekerasan terhadap perempuan dan anak itu memang tidak real. Kenapa tidak real? Sering keluarga tidak melaporkan. Istri tidak enak melapor suaminya, ada kaitannya dengan mungkin akan terjadi perceraian atau kehidupan ekonomi rumah tangganya terganggu kalau bapaknya terkena pidana dan lain-lain, sehingga pertimbangannya cukup banyak dan sangat realistis sebetulnya. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah kalau kita tidak melakukan upaya-upaya untuk memberikan pemahaman agar ini nanti bisa turun dan harapannya masa depan bangsa ini akan lebih baik. Itu saja yang sudah mulai kita tahun ini. Dan SMK itu memang dulunya diharapkan sebagai SMK unggulan. Kami akan lihat apa saja fasilitas yang ada dan apa-apa yang masih perlu dilakukan upaya lanjut, terutama oleh pemerintah provinsi, karena memang kewenangan itu ada di provinsi. Ini setelah ini kami akan ada dengan pendapat dengan dinas teknisnya dan pihak terkait, baik dengan PT Telkom maupun PLN, serta perpustakaan, karena ada kaitannya perpustakaan yang ke depan ini kan orang mengharapkan perpustakaan digital, tapi kalau listrik tidak ada, sinyal tidak tersedia, ini tidak mungkin. Saya kira itu masalah yang kita hadapi sekarang. Terima kasih. Alhamdulillah, saya hari ini mewakili Bapak Bupati dan Ibu Bupati menerima kunjungan Bapak Ibu dari Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah ini sudah kunjungan beberapa kali. Terima kasih. Ini jadi penghargaan luar biasa buat kami. Dalam kunjungan ini memang lebih fokus kepada di Dinas Pendidikan dengan Dinas DP3AKB, di mana Dinas Pendidikan beliau memantau persiapan rencana sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan bulan Juli yang akan datang, di mana kami dari tim gugus tugas juga sudah memantau beberapa bulan terakhir sudah dilakukan simulasi secara langsung sekolah-sekolah melalui proses tatap muka. Dan yang paling menarik juga tahun ini sekolah SMK 3 yang berada di Galayan insya Allah akan sudah melaksanakan tahun ajaran baru dan tahun ajaran pertama. Jadi kunjungan beliau juga akan mengecek kembali apa-apa saja yang menjadi hal-hal atau masih sarana prasarana apa saja yang masih belum terakomodir dalam proses pendidikan dimaksud, sehingga nanti pada saatnya akan dilakukan pembenahan dan mungkin usulan tambahan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Karena memang untuk SMK memang kewenangan sudah SMK atau SMA sederajat kewenangan sudah ada di tingkat provinsi. Tetapi kami dari pemerintah kabupaten tidak begitu saja tinggal diam. Apapun yang bisa kami lakukan dan selama masih bisa dilakukan tanpa melanggar aturan yang berlaku akan kami bantu proses pendidikan. Dan kemudian terakhir berkaitan dengan di Dinas DP3AKB tadi juga disampaikan Pak Ketua Komisi 3 bahwa
tingkat pernikahan dini di Kalimantan ini, terutama Kalimantan Tengah, merupakan peringkat kedua se-Indonesia, luar biasa, terutama selama pandemi Covid berlangsung. Ini mungkin menjadi catatan kami, di mana tadi juga di Barsal juga ada laporan dari Sekretaris Dinas bahwa tahun ini sudah 100 lebih pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak mungkin yang usianya di bawah 19 tahun. Dan selanjutnya juga lebih fokus juga tadi Pak ya, kita menggali bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap ibu dan anak, perempuan dan anak. Jadi ini juga menjadi catatan kita, karena tahun ini saja baru sampai bulan sekian sudah ada 7 kasus di Barsel, terutama terakhir kemarin pembuangan bayi yang sempat viral. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, dan kami juga mencoba menggali atau mencari langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi atau mengurangi ini semua, terutama pada saat pandemi Covid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari Kabupaten Barto Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas melaporkan.